yang nanti akan diputar lagi atau di setel pada malam minggu besok. Buat para penggemar lagu, baik para penggemar lagu ataupun tukang dagang yang pengen disebutin namanya, hubungi aja Insiden. Nanti malam minggu dari tiduran kita setel radio kita, Suara Mustika. Iya. Yang nggak punya radio beli, yang nggak punya duit boleh minjem. Ya kalau emang minjem udah dapat beli nggak ada duitnya, nolong boleh. Oh bercanda. Dua orang nonton. Loh, tadi ada yang laporan katanya radionya rusak. Padahal mah anaknya tukang radio. Demikianlah ceritanya sekali lagi Bambang Priyambada. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cemar yang sama yang raga sukma supaya padang raga pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang, zaman purwa alam padang penjara. Sirap kada kuala ingin gemura sekat ceceblok tetep imam kedebong mapak wana kelir langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata nyawa wayang wayang marindala dalam kata wayang acara kakwe tanda tasawala kidul mangga batang lor pada jayatnya kulon tinggi kepangkatan dalam perwayangan nyata yang jagat nata tua wayang semar badanaya sungkem dah kapitan anengih manggi puni ingkang kaeka adi dasak nama purwa eka sawici adi wong ngalui dasak 10 nama jenengan purwa ikwilitan kalau nggak ketinggian senajan kata pitahing dewa ingkang kasungan ing akasa kata ingkang samyaan kana raras boten nonton kados pertapan gunung Saptarengga bubukaning sinarita Begawan Abiasa selaku pimpinan Padepokan Gunung Saptarengga diadap cucunya yaitu Bambang Abhimanyu putra Arjuna Satria Panengah Pandawa juga Kilurah Semar Badranaya dengan diri semilir angin sepoi juga kicau burung yang saling bersautan menandakan ketentraman kedamaian Padepokan Gunung Saptarengga yang dipimpin pada Begawan Abiasa diri gemericik suara air juga kicau burung yang saling bersautan begitu udah ujungnya kelihatan tuh mana
Ini kena tiang. Tali itu ya. Tuh. Ya, Ini mah kenapa? Gede ya. rasa diri eyang Bang Abimanyu menuntut ilmu ini di Padepokan. Seluruh ilmu penemu aci pengarti jampe pamake yang ada di diri eyang teh udah diturunin ke cucu semuanya. Kalau di sini. Ini geser Udah waktunya Bang Abimanyu teh membaktikan diri pada negara, pada bangsa juga masyarakat negara Amarta. Kabelnya nggak nyampe ini. Nggak nyampe kabel ini. Mana Kelurahan Semar Badragaya. Enggak nyampe ya? Ada juragan, ada. Coba seluruh kumpul di hadapan diri aku, kakak mana Abimanyu. Ini kabel apa sih nih? Oh, tuh yang Bawa kemari dulu Bang Abimanyu, kakak semua. Ada dari Kaula Abimanyu iya. Hampura diri Kaula Abimanyu apabila ada kesalahan ayah. Sama-sama salah matong lurus cucu eyang juga kalau lagi salah masalah. Mari kita saling hampura duduk. Hampura kakang Semar juragan Abias, sama-sama kakang duduk. Makasih.
dalam pertapaan Gunung Saptarengga. Kuiku Begawan biasa diadap cucunya Bambang Abimanyu putra Arjuna Satria Panengah Pandawa, juga Kilora Semar Bandar Raya. Kebetulan Abimanyu menuntut ilmu mencari pengabisa, dirasa Begawan biasa cukup ilmu penemu aji pangarti yang diberikan pada Bambang Abimanyu putra Arjuna Satria Panengah Pandawa. Bersuara nyatanya Begawan biasa. Ya rasa diri segala ilmu penemu aji pangarti jampe pamake yang ada di diri sudah diturunin semua kehadapan cucu yang ini Bambang Abimanyu. Dikit lagi kali ya. Ini teh cucu. Benar kata orang tua aku dulu main. Kadang-kadang yang namanya hidup di alam dunia bisa dibilang terbalik dari apa sebab kita lebih sayang ke cucu ketimbang ke anak pribadi diri kita. Hah? Malah anak nggak berani minta duit sama kita. Kalau cucu mengundang mandir aja padahal ada orang tua yang minta duit ke engkong lagi. Pun begitu juga rasanya kita jadi orang tua udah senang aja cucu ngaku ke diri kita. Kadang-kadang kita lagi tidur sedang enak-enaknya cucu mau berani pala kita didudukin. Namanya juga anak belum punya urusan. Pun begitu yang rasa Bambang Abimanyu udah waktunya membaktikan ilmu Abimanyu buat kepentingan bangsa dan negara amarta juga seluruh masyarakat negara amarta. Sebab yang namanya ilmu bagusan bermanfaat buat orang yang banyak. Di samping bermanfaat buat orang yang banyak, yang namanya ilmu berboro sifatnya di alam dunia, di akhirat juga ilmu yang bermanfaat yang bakal nolongin. Segala kegagahan, segala kesaktian yang udah eyang kasih ke cucu, kalau bisa mah jangan disalahgunakan. Manfaatin buat kepentingan, buat kesejahteraan, juga buat melindungi masyarakat negara amarta. Mana belum? Yang namanya hidup manusia di alam dunia tidak kayak binatang mati paling juga dikubur hancur dimakan binatang tanah dibambatasnya nyampe situ. Tapi kalau yang namanya manusia mati dikubur nanti bakal dihidupkan lagi di hadapan yang maha kuasa, bakal kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan diri kita. Makanya diibaratkan orang jalan-jalan di dunia mah kita ini lagi jalan-jalan, lagi umbara. Suatu saat kita teh bakal ketemu, bakal balik lagi di hadapan yang maha kuasa. Dia rasa diri saya juga rasa terima kasih yang sudah memberikan ilmu pada Bambang Abimanyu. Dan mudah-mudahan ilmu yang diturunkan pada Bambang Abimanyu bukan cuma bermanfaat buat Abimanyu pribadi, tapi juga bermanfaat buat seluruh masyarakat negara amarta untuk kepentingan negara. Emang ini harapan. Ini ada ya? Iya, ada.
Kakang Semar sehat. Caranya katanya apa itu? Kalau gitu. Jadi mah ada tuh. Aduh ya anak juragan sinuh. Tombol sifatnya juragan Abimanyu. Kakang Semar juga dia juragan ilmu didapatin pada Abimanyu rasa bangga. Mudah-mudahan sesuai harapan ilmu yang ada di juragan Abimanyu bisa bermanfaat buat kehidupan masyarakat negara amarga juga keluarga Abimanyu juragan. Pengen Kakang Semar juga ngasih ilmu, nurunin ilmu. Kalau emang ada mah bisa Kang Semar mah punya ilmu apa? Selain dari rasa bakti Kakang Semar buat para Pandawa 5 juga keturunan-keturunannya. Makanya dari zaman dulu juga udah ngomong kita teh ngan susah habis emang udah takdirnya begini mau diapain. Begitu juga Kakang Semar. Udah waktunya Abimanyu ini meninggalkan pertapaan Gunung Saptarengga. Bukan berarti ngusir gitu. Sebab firasat dari keadaan diri saya Abimanyu sekeluarnya ini dari pertapaan cobaan, bukan timbang sekedar cobaan, tapi bakal dapat segede-gedenya cobaan. Itu cobaan dari mana? Yang kalau soal dari mana dia juga yang nggak tahu. Kan yang arti supaya waspada penting. Kakang Semar ada apa juragan? Mana si Udel dawalan garing anak Kakang Semar? Ada di luar, udah mau masuk ke dalam. Udel mah biasa, asal orang banyak juga nyariin yang kenal, karena dia yang beliin rokok. Emang udah lakunya begitu mau diapain kan? Kalau udah banyak yang kenal, bawa ngopi mau paling goyang. Ya kalau memang begitu Eyang, saya permisi dari hadapan diri Eyangan. Umpama nanti saya datang lagi di kepertapaan, saya harap Eyang tinggal ngerasa terganggu. Jangan ngomong begitu, anak maka orang tua tombol sifatnya timbang sekali dua kali. Kalipun selama-lamanya tinggal di sini juga terjadi persoalan. Anggap aja yang Eyang punya ini di pertapaan juga punya cucu Eyang Bapak Abimanyu. Kalau gitu terima kasih Eyang Gua Semar. Ada apa juragan? Mari kita tinggalkan ini pertapaan, kita langsung menuju ke Madukara di hadapan Rama di Pati Arjuna. Mangga. Kan hati-hati di perjalanan, di doa pada Eyang Durga Cakra selamat jalan, incu Eyang mudah-mudahan keadaan Eyang selalu sukses, selalu sehat tanpa ada halangan. Mangga Eyang bantu cucu saya Kakang Semar ngomong sebaik-baik Abimanyu dari pertapaan Gunung Saptarengga. Kebetulan
Arjuna dia punya orang tua memang tujuan ingin menemui Abimanyu dan sebab dapat titipan dari Prabu Duryodana. Putri Prabu Duryodana suka pada Bambang Abimanyu, jadi maksudnya Arjuna menemui Abimanyu bakal dijodohkan pada putri Prabu Duryodana. Nyatanya Dewi Semeneguri ya inilah ruangnya Abimanyu bertemu dengan dia punya orang tua Arjuna, Satria Panengah Pandawa. Anak Rama Abimanyu, kebetulan kita bertemu ini di perjalanan. Aduh, ampun Rama, ada apa Rama? Takkan Semar, hai juragan. Dari mana juragan? Memang sengaja kepengen ketemu pada Abimanyu Kakang Semar. Mangga. Anak kecil, kiri banget ini mah. Coba kemari dulu anak Rama Abimanyu. Pasari sumur batu juga ada. Apa kabar juragan? Baik Kakang Semar, sehat Kakang? Sehat. Disangka-sangka alewan apa ikan sumur batu deui si horeng daulat turi Apa lagi Kak sumur batu? Tadi tanya yang kabirin. disangka-sangka si horeng Juragan apa kabar? Baik Dawala, sehat juragan orang di kampung orang sehat. Yang penting sehat aja dulu badan kita duduk dulu. Memang dia kepengen ketemu sama bapaknya, ketemu pisan di jalanan yang Bang Ibin ada Bang Ibin? Buru-buru break. Apa narumi ibu
Bingah amarah pasukan Arjuna Ksatria Panah Pandawa Abimanyu Semar juga Dawara masing-masing bertemu di perjalanan ya di perjalanan diibaratkan jodoh menjodoh ini kita teh ketemu di perjalanan anak Bang Abimanyu bagaimana keadaan diri sampean udah berhasil mendapatkan ilmu dari Rama diri sampean yaitu nyatanya begawan abiasa ya karena doa diri Rama diri kaulah berhasil mendapatkan seluruh ilmu penemu aji pengerti dari eyang abiasa Rama siang malam Rama selalu berdoa supaya keadaan anak gampang mencerna ilmu gampang mendapatkan ilmu juga Kakang Semar terima kasih karena Kakang teh mau berkorban waktu siang malam adanya bersama Abimanyu itu mangga sifatnya kewajiban Kakang Semar selaku pawongan juragan bakal paribasa jangan lagi senangnya susahnya juga buat ngiring para Pandawa 5 mau udah siapa aja juga Dawala terima kasih Dawala jangan sekali nyebut terima kasih penjuragan ya buat saya sih bisa jadi pawongan di negara Amarta juga rasanya udah bangga banget ibaratkan bayaran emang gak ada bayarannya upah juga gak ada upahnya tapi rasa senang diri saya sama juragan Pandawa 5 juga seluruh anak-anak juragan Pandawa 5 ya anggap aja anak saya semuanya kebahagiaan Pandawa kebahagiaan anak-anak Pandawa juga kebahagiaan saya ya Pak iya ya kalau ingat kemarin Pak kita nyatanya di pertapaan Gunung Saptarungga emang tidur juga nggak ada tempatnya tikang begalang begulu mana hujan gak ngasal-ngasal pantat buat pada basah cuman segitu masih girang aja buat diri saya juragan ya aku Dawala ada apa cuman begini juragan ada apa juragan bisa ketemu ini di perjalanan menuju pertapaan Gunung Saptarungga Kasep Bang Abimanyu saya Rama Kakang Semar juga kudu jadi saksi apaan juragan jadi rasa diri saya diibaratkan orang minta obat medik kejodohan dari apa sebab baru aja saya kedatangan tamu utusan dari Kakang Prabu Duryudana Raja negara asing maksud Rama putri negara Astinapurwa Dewi Sumining Kuring nggak sifatnya makan enak makan tidur nggak pulas tidur selalu terbayang ke impi-impi pada Bambang Abimanyu makanya menurut Ramawi Kudarona merasa memalu jadi pihak perempuan dulu ini yang menggor laki-laki saking apa? Saking Prabu Duryudana takut nanti putrinya sakit gara-gara suka pada diri sampean.
orang kalau yang ilmunya banyak enggak kudu lelaki nyari perempuan yang kuat nyari kalau ingat saya memang ilmunya kagak ada bandanya kagak ada boro-boro sifatnya perempuan yang nyariin saya apa saya yang ngegodain ya buat pada lari kita mah kadang-kadang heran nongkrong di warung buat kagak ditawarin kopi-kopi aja tahu orang kita kagak punya duit bagaimana menurut Bang Abimanyu kira-kira Abimanyu mau dijodohkan pada putri negara Astinapura? Sebelumnya kau minta maaf Rama, memang dari apa sebab? Kebetulan saya belum berniat rumah tangga. Saya kepengen lebih banyak mencari pengalaman, lebih banyak mencari ilmu Rama. Apa kurang cantik Dewi Sumilingkuring? Apa kurang pantas sebab pendidikan juga Dewi Sumilingkuring pengajiannya ilmu penemu aji pengartinya juga rasa diri Rama cukup. Mau nyari istri yang bagaimana lagi diri sampean anak raja lagi keturunannya juga udah jelas masih keturunan sebangsa pada diri kita. Ya bukan berarti kurang cantik Rama, pan tadi saya bilang saya belum niat rumah tangga. Jadi anak nggak mau dijodohkan pada Dewi Sumilingkuring. Maaf ini mah anak Rama udah nerima lamaran dari Kakang Prabu Duryudana. Apabila kejadian Rama datang ke negara Astina terus Rama kasih tahu Kakang Prabu Duryudana kalau Abimanyu tega mau berumah tangga dengan Sumilingkuring, bagaimana nanti perasaan Kakang Prabu Duryudana? Jangan lagi sifatnya perempuan, apa anak laki-laki aja kalau lamarannya ditolak, bagaimana kira-kira? Apalagi ini anak raja. Baik kalau Kakang Prabu Duryudana menerima secara baik-baik, kalau dia nggak terima secara baik-baik, kejadian yang diceritakan pada Kakang Batara Kresna bakal terjadi perang Bratayuda nggak bakalan lama rasa diri Rama kalau anak menolak ini lamaran dari Prabu Duryudana. Rasa Kakang Semar Juragan bukan Kakang Semar ngebelain Juragan Abimanyu. Yang namanya kesukaan mah tombol sifatnya jelek itu perempuan, cakep perempuan juga kalau emang gak suka mah bangga. Yang kedua jodoh umur bilik rezeki yang kudu kita pasrah padanya Maha Kuasa. 1000 kali kita paksain jodoh Juragan Abimanyu pada anak Raja Astina. Kalau emang belum jodohnya mau gimana coba? Pencomboro sifatnya belum jadi, kalaupun udah jadi, kalau emang enggak jodohnya ada aja jalannya mentak jadi putus. Ada aja sebab yang mentak jadi rumah tangga tuh jadi berantakan kalau emang udah nggak ada jodohnya. Orang-orang kawin kuat dipaksa masih kagak mau. Sebab anak Raja Astina pendiri Sumilingkuring mana putih nyupening ongko anak raja ongko nggak kayak anak tukang saron. Anak tukang saron ngedekil ongko hitam ongko. Mana kalau bergaruk ngebul. Bagaimana enggak mau kalau bergaruk ngebul orang kalau lagi tiap hari kerjaan dengan tiba nyari ciput. Ikutin bapaknya.
Ya itu juga juragan, maaf saya ikut ngomong di hadapan juragan, ya, kalau bisa mempertimbangin dulu dah. Ya, sebab juragan Abimanyu sendiri bukan berarti nggak suka, bukan berarti nggak cinta, dia masih pengen nyari ilmu, masih pengen nyari pengalaman. Ya begitulah nama diri kaulah minta dihampura. Jangan salahkan diri Rama kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean Abimanyu. Jangan ikut campur Kakang Semar. Ini mau urusan Arjuna dengan anaknya, yang namanya anak bagaimana orang tua. Abimanyu setuju atau syukur Abimanyu enggak setuju, Rama bakal berbuat kasar pada diri sampean. Wah, gawat. Bagaimana Pak? Ay aja tuh Pak. Ngomong yang danta. Aduh ayah, juragan sinuhun juragan. Kalau bisa jangan sampai kejadian ribut pada anak kita. Mungkin sekarang juragan Abimanyu gak mau, besok bisa kita rayu, besok kita bujuk, bisa jadi mau. Yang penting jangan dipaksa kemauan anak juragan. Amuy. Kalau memang Kakang Semar masih turut campur ini urusan diri saya, boleh nggak kenal Batasari ini Kakang Semar pada Arjuna. Saya juga nggak butuh pawongan, saya juga nggak butuh tukang asuh seperti Kakang Semar. Amuy. Kakang Semar kurang apa coba? Apa selama ini Kakang Semar minta dibayar, minta digaji? Maaf, ini mah Kakang Semar bukan berarti Kakang Semar mau nunjukin bakti juragan, adanya mau ngebangkit-bangkit pada juragan-juragan. Tomboro sifatnya juragan Abimanyu, juragan Dipati Arjuna juga dari kecil sampai gede, dari bodoh sampai pintar, dari rakyat sampai jadi pejabat. Nih, sekarang juragan udah rasa gagah, udah rasa jadi pejabat, rasa nggak perlu sama rakyat juragan, nggak jadi persoalan. Jangan belum jadinya aja juragan nggak sifatnya tiap hari datang ke Tegal Karangtumaritis supaya bisa dipilih. Sekarang juragan udah jadi nggak sifatnya nggak mau kenal sama Kakang Semar. Boleh. Emosinya jadi kayak gitu ini mah sampai marah mah. Ketimbang orang jadi penyapi kuat, disuruh kagak kenal, disuruh putus kayak hubungan supaya bisa jadi putus. Saya kalau kejadian juragan sama bapak, juragan juga gak ngargain bapak. Batasari ini saya juga gak mau kenalan sama juragan. Bapak dasar negara menggak sekelor daun, negara meluasin gak sedaun sekelor, sekolor, benar tuh dia, lo bukan emosi, emang ngomong ke data. Jadi juragan tetap bakal memaksakan kemauan juragan pada juragan Abimanyu. Ia nggak ada urusan pada Kakang Semar. Silahkan kalau memang Kakang Semar nggak mau ada lagi ini di negara Amarta, nggak mau tinggal lagi di negara Amarta. Oke. Permisi juragan. Maaf juragan Abimanyu, Kakang Semar merasa nggak kuat nahan amarah nahan. Lampau
Jangan lewat sawahnya Pak, lewat kalengan. Kaki pada jeblok. Oh, juragan. Maaf ini mah juragan. Kalau kejadian ini negara Amarta terjadi apa-apa, udah juragan jangan kenal lagi sama keluarga Tegal Karang. Besok-besok kalau di belakang ada yang bandul, jangan salahin orang Tegal Karang kemarin. Kok diri sampean memasang bom lah? Bom dari mana? Lem-lem masa kudu saya yang disalahin? Bagaimana Abimanyu? Sekali lagi saya minta maaf Rama. Kalau gitu diri sampean bakal dipaksa pada diri Rama. Hampura diri kalau Rama bakal meninggalkan keadaan. Kakang Semar juga yang biang. Jangan lagi sifatnya lari ke negara, lari ke lubang semut bakal kejar pada diri Rama ini sampai Nabi Maju. Tahu kemampuan diri Rama. Sekarang mah begini dia, temuin juragan Datuk Kaca, suruh jaga juragan di Panti Arjuna, jangan sampai kejadian ada korban nyawa. Ini lagi urusannya orang tua mana? Jadi saya kudu keperingadani. Ya bis bagaimana? Ya baik kalau gitu Reng. Wah, mari kita ke negara Peringadani, kita temuin juragan Datuk Kaca. Bisa celaka juragan. Abimanyu lari sekencang-kencangnya lari. Jangan sampai ketangkap pada dia punya orang tua. Menurut cerita di perjalanan ada dua arah perjalanan. Yang ke kanan menuju istana negara Amarta, yang ke kiri menuju hutan belantara. Padahal Abimanyu larinya ke arah hutan belantara. Tapi Arjuna pikir Abimanyu bakal lari menemui Prabu Yudhistira di negara Amarta. Sampainya keadaan Arjuna di hadapan Prabu Yudhistira di negara Amarta. Pasti diri sampean bakal lari ke istana Indraprasta Abimanyu. Jangan lagi sifatnya Kakang Semar. Sekalipun Kakang Prabu Yudhistira menjaga atau melarang kemauan Arjuna, Kakang Prabu Yudhistira juga bakal berhadapan pada Arjuna.
silakan masuk Rai adik kakang Arjuna. Mana Abimanyu kakang adik kakang Arjuna. Seseringnya karena gitu berteliti berbagai tapi kesenangan buat diri Bayar dari masih buat seluruh para penggemar suara musika. Selamat mendengarkan.
pada saling sumur batu.
Satria Panengah Pandawa. Dia rasa diri kakang gak biasa-biasa nyerai teh dateng di hadapan diri kakang, tapi kalau dilihat dari keadaan makanya bukan keadaan lagi senang. Apa mungkin Rai teh ada persoalan? Umpama ada persoalan, umpama ada kesalahan kakang juga minta maaf. Ada apa Arjuna adik kakak? Enggak kakak, saya minta pada kakang Prabu, putra saya Bambang Abimanyu, ya tolong disuruh keluar, kasih tahu saya ada di hadapan kakang Prabu. Itu memang Abimanyu kemana? Ya kakang jangan pura-pura kakang. Ya Abimanyu kalau bukan lari ke sana Indraprasa mau lari kemana lagi? Ya sekali lagi saya minta Abimanyu saya supaya kuat. Kakang jangan mencoba menghalangi niat Arjuna Satria Panengah Pandawa. Sabar. Dan terus terang jangan sifatnya kakak melindungi Abimanyu. Melihat Abimanyu juga hampir mau sebulan kakang dan melihat Abimanyu. Jangan bohong kakak. Arjuna makanya baru kenal pada diri kakak. Selama ini apa kakang pernah berbohong sama saudara-saudara kakak? Kakang berusaha sebisa mungkin jangan lagi menyakiti badan, menyakiti perasaan saudara-saudara. Juga kakang mohon padanya Maha Kuasa jangan sampai kejadian nyakitin perasaan saudara kakak. Sekali lagi kakak, keluarkan Abimanyu. Umpama kakang menjadi penghalang, jangan salahkan Arjuna kalau akhirnya berbuat kasar pada kakang Prabu. Arjuna benar-benar gak bisa diajak musyawarah. Sekali lagi kakang bilang jangan lagi adanya Abimanyu ini di dalam istana negara Amarta. Tadi kakang bilang lihat juga Abimanyu hampir mau sebulan lebih kakang dan lihat Abimanyu. Ya, habisin kesabaran kalau gitu kakang Prabu pada Arjuna. Hah? Ya saudara tinggal saudara di lebay ini. Umpama kakang mencampuri urusan Arjuna Satria Panengah Pandawa, umpama kakang menjadi penghalang, berarti kakang juga merasa jadi musuh Arjuna Satria Panengah Pandawa. Mau coba-coba kemampuan Arjuna Satria Panengah Pandawa. Sabar terbatas. Saya juga gak bakal berbuat kasar pada diri kakang kalau kakang gak turut campur urusan Arjuna. Kalau gitu Arjuna mabuk rupa aja diri sampean cakep, rupa aja diri sampean ganteng, tapi perasaan omongan tingkah laku diri sampean enggak bedanya buta denawa. Rai enggak tahu urusan diri kakang dan terus terang tadi kakang bilang jangan lagi sifatnya kakang menjadi pelindung Arjuna. Adanya menjadi pelindung Abimanyu. Kakang lihat Abimanyu juga sama sekali kakang belum lihat Abimanyu. Bohong. Nah, berarti kakang teh bohong pada Arjuna. Abimanyu adanya Dharma Kusuma ucap seucap-ucapnya bahwa Arjuna yang gak lebih daripada buta denawa, rupa cakep tapi sifat buta denawa. Kadang Arjuna bakal jadi buta denawa karena terkena sumpah Prabu Dharma Kusuma. Arjuna cangkelik malik warang hati
nggak boleh salah sedikit kadang Arjuna. Maafin Arjuna kakak. Arjuna tadi rupa Arjuna supaya minta kejadian rupa jadi Arjuna lagi. Arjuna minta dihampura kakang Prabu. Arjuna tadi gelap mata udah kuping dan terus terang kena pengaruh pada emosi yang mudah yaudah gak bakal diulang lagi pada Arjuna Satria Pananga Pandawa kakak. Kak, maafin Arjuna. Dharma Kusuma ngerasa salah dan sebab dia ucap-ucap yang namanya sumpah mah nggak mungkin dibaratkan asinnya karma bisa dihilangin rasa asin. Sebelum keadaan Arjuna bisa merasakan musibah atau ajab dari sumpahnya Prabu Dharma Kusuma. Ngomong atuh Kak, maafin saya Kak, asal kakak nyebut maafin gemurun saya salah Arjuna jadi Arjuna lagi. Kak, legening diem baik. Maaf tukang, maaf. Tetap Dharma Kusuma nggak bisa memaafkan keadaan Arjuna. Wah, kalau gitu saudara ini udah bukan saudara Arjuna lagi di samping. Tiba kelihatannya aja kakang Prabu tika Arjuna sayang, tapi hatinya merupanya kakang Prabu jahat Arjuna. Saudara tinggal saudara, karena kakang gak mau ngomong pada Arjuna, kakang bakal ditangkap pada Arjuna Satria Pananga Pandawa. Begitu disebut mau ditangkap, hilang ada napi maju dari istana, adanya dari istana negara Amarta. Jadi apa begitu kek? Jadi dibongkarin apa kek? Hilang sebelum kakang Prabu muncul, sebelum kakang Prabu menemui Arjuna. Terpaksa ini teh negara Amarta, istana mau diacak-acak pada dia, mau dikejar berantakan pada dia. Wah, kurang Arjuna yang menjadi buta denawa, ngamuk di istana negara Amarta karena dia pikir Prabu Dharma Kusuma yang udah ngumpatin Abimanyu putranya. Geger seluruh bajabalan negara Amarta, prajurit Juan Taman, terutama
yang menjaga keadaan di sana negara Amarta. Sampai nyena sekolah sadewa di hadapan Putra Denawa. Rai, ada apa kakak? Kacau keadaan di sana negara. Wah itu Putra Denawa nih. Kalau kita tangkap keadaan itu Putra Denawa. Berantakan ini ke negara Amarta dia punya di sana. Tidak disangka Putra Denawa bisa masuk ke sana, bisa lolos dari penjagaan ketat keamanan negara Amarta. Jadi sampai Putra Denawa. Jangan lagi nakula sadewa seluruh bajabala negara Amarta. Suruh keluar, suruh keluar, suruh keluar. Dianggap ini teh istana kosong pada desa. Bangelai mustika sari.
Panakir pancing
ningali buta denawa di sana ngakula langsa dewa putra pandu dewa nata ulang aja diri sampean buta denawa. Siapa yang kasih izin diri sampean masuk ke istana Indraprasa? Ya buat diri aku si diizinin gerijinin juga tetap aku bakal masuk ke istana negara Amarta. Berani diri sampean menjadi pengacau ini di negara Amarta, kurang ajar. Siapa yang ngacak-ngacak ini istana? Siapa lagi kalau bukan ini?
sebelum Dharma Kusuma keluar, sebelum Dharma Kusuma kelihatan. Kalau perlu ini teh negara Amarta diambil pada dia, negara Amarta direbut pada diri. Udah kakang jangan diajak pusing lah. Wajah punten naon cari mati di sana. Siapa yang mencoba-coba mengganggu diriku dikejar mati di dalam istana pada dia. Nahulan Sadewa keluar semuanya merasa jadi laki-laki ini di negara mana. Gimana kakak? Ya jangan lagi diri sampean nih. Kakang Sadewa juga nggak rasa kuat ini ngelawan buta denawan. Mana kakang Bratasena? Tadi mana di perbatasan negara Amarta. Ayo kita kasih tahu kakang Bratasena dan mudah-mudahan kakang Bratasena bisa ngusir buta denawan. Nakula Sadewa bakal menemui Bratasena. Boleh ceritakan bertemu. Kita ceritakan Dawala juga nala garing menemui Gatot Kaca Satria Pringgandani. Juragan tewas keadaan negara Amarta. Juragan juga Juragan Abimanyu tewas. Juragan
Ada apa dawan? Kembali dulu dari sambil. Diri sampean datang di hadapan Gatot Kaca nawa juga naladai lu yang ngomong lagi kalau dia lagi yang di depan Ngomong kok berdiri. kita mau bukan apa-apa kalau ngomong orang gedean suka grogi gak grogi apa lah grogi mau lebih sedih umpet nih boro-boro sifatnya ngomong sama juragan Gatot Kaca kemarin saya ngomong sama Pak RT Apa tuh? saking groginya apem 2 piring habis sih Nah itu mah bukan grogi, lapar. bukan lapar udah kerasa itu saking ngilangin grogi taruh di nyomot apem taruh di nyomot apem Jangan sampai tangan keket baik. jangan sampai tangan ngegeget aja ntar apem dicomot Iya. si gareng jadi begini juragan datangnya juragan di Pati Arjuna di hadapan juragan Abimanyu maksa supaya juragan Abimanyu mau ditikahkan pada anak raja negara Astina si Mining Kuring bukan si Mining Kuring tolong Bukan dong. si Mining Kuring Nah, mining kuring we. Oh, lu sandar si Mining saudaranya Pulung terus itu mendidik kicot. cuman juragan Abimanyu rasa nggak siap dia berumah tangga sebab apa dia pengen nyari pengalaman dulu pengen nyari ilmu dulu yang sebanyak-banyaknya penjuragan Abimanyu sama bapaknya dia di mana ada pertapaan ilmu di mana ada perguruan ilmu dia pengen belajar Lagi nih. ada ilmu ini pengen punya ilmu ini ada ilmu ono ada yang nunjukin pengen belajar ilmu ono makanya juragan Abimanyu mau biar kelihatannya lembek tampangnya lemah juga lu bahasa kasarnya mah jangan lagi timbang dibunuh dia mah dibongging kan Agak dia mah. saking apa saking kan ilmu lah ilmu dibong gak juga ilmu ilmu malu nggak percaya orang mah kalau yang ada ilmunya sekarang ujuan sudah gede-gedenya Iya, benar kasih tahu dia. terus dibacain ilmunya gak datang serap berhenti banjir dia mau bercanda ngurusin Kan bagus itu. gue juga sama dapat dari orang tua gue ya dari Bapak Semar apa cincin kalau nggak salah itu cincin namanya kinyang garam apa kalau kinyang garam kalau makainya sebelah kanan sebelah kiri kudu ada timpalnya takut nanti ngapa-ngapa timpalnya kinyang perak terus asal udah kenyang merem baru dah udah jangan terus udah ini tereng bahannya disiarin di radio Suara Mustika di YouTube Ongkok sekarang live streaming Tadi kayak Pak Haji Japri di yang kita disebut-sebut Ya. Jaya. makanya kudu lebah halus di lebah ini mah kudu sebagus-bagusnya Haji Japri Batu Jaya disebut memang. sekarang kita pengen lihat nih, acara malam ini kita setel aja YouTube Kembang Ngeceng Iya. ketik Kembang Ngeceng terus support Sebek. dicocol lah keluar udah yang lu lagi ngomong si Dian lagi nyanyi
Buka kembang ecek pencet tak klonengnya. Lonceng tolong, bukan klonengan tukang kembang ecek pencet, bisa kloner. Agak pulang. Namanya hidup memang butuh hiburan nih mah. Iya benar. Iya, dunia kita cari di bakal paribasa siang malam dunia kita cari supaya ini punya itu punya ono punya waktunya kita mati mah padanya ke bawah. Iya dari bawah tiba bawa kain putih. Mati mah paling juga timbang bawa kain putih juga nggak ada pinggirnya. Tuh ngapain atau di dunia mah kita cari kesenangan, sebab yang namanya senang, yang namanya bahagia nggak kudu banyak duit, nggak kudu banyak harta. Ayo bang. Sebab yang namanya senang mah adanya di pikiran, adanya di hati kita tuh. Macam-macam orang senang. Ada yang senang mancing, gimana? Siang malam orang mah kalau udah senang, kalau udah hobi mancing, kuat banyak ledek, ayo aja di pinggir empang. Karena emang hobi. Kumpul dia liatin, dia prototin kumpul udah gak mikirin apa-apa. Padahal mah kalau dia balik dimaki-maki sama bini. Iya padahal mah. Begitu dia liatin gua temu, tuh baru ditarik aja itu kumpul udah girang kayak tahu. Kalau yang hobi mancing, begitu diangkat aja cepril, busut udah. Yuyu, kesel banget sama Yuyu. Masih senang juga. Masih senang juga yang namanya hobi. Karena kita resep nyawer, kita resep sama suara artis, lagu artis atau sinden, suaranya atau goyangannya, bukan berarti kita demen sama sinden. Bukan itu maksudnya. Karena orang yang resep mancing, ikannya mah belum tentu dia resep makan. Iya. Nah, saking kita hobinya, bari disebut-sebut sinden, belum bari nyetel radio. Apalah hari anu bagus, anu sayang bari melek, bari ngisep rokok. Anu sayang anu bagus, terus kabur aja, ditendang sama bininya. Orang anu sayang anu bagus, enak aja lu anu sayang. Apa ini laki betul? Sayangnya kalau duitnya enggak. Duitnya kagak tahu temenan. Cuman bukan berarti kita resep kesini sekali lagi, karena memang kita hobi suara. Resep dari mana sih di potongannya? Kayak bahan radial. Itu teh bangun sakit, Pak. Oh itu bangun sakit. Iya, itu teh bangun sakit. Lo bangun sakit gemuk itu gimana nggak sakit? Ya kita doain juga Iman buat keluarga besar, Ma Ijo, Bapak Ijo, juga RT Pamin yang lagi kurang sehat biar waras. Ma Ijo, Bapak Ijo biar sehat terus, biar waras terus, gampang milik rezekinya. Anak buahnya juga biar pada dijabah, tujuannya bisa terlaksana Iman. Tahun depan kita bisa ketemu lagi, sebab udah hampir 2 tahun ini loh. Emang 2 tahun. Gara-gara si Koplit. Rompit bini gua tolong. Kita main-main gara-gara kopi. Lemari habis, kulkas dijual, nabung kagak. Covid rumahnya lega. Jadi udah duluan. Rumah lu lega lu? Alhamdulillah, orang-orang mah Covid nggak punya apa-apa, di rumahnya lega. Lu tambahin leganya, Nambahin. leganya lu tambahin.
ke samping ke depan. Orang kata kemari habis gua jual laku mimpi. Lemari kejual, buku huruf legat. Bagus, bini lu nggak kejual. Aja masih lagi tapi gua jual. Ya gitu nya sama bininya nggak tapi laku. Ya gitu nya 4.000 mah 8 orang laku kali lu. Udah ada yang terusin tadi begitu dah. Gak ada sedang gitu terus. Jadi adanya diri sampean datang ini ke negara Pringgadani ada pedawala. Pertama, yang tadi saya bilang Juragan Abimanyu karena emang nggak mau dipaksa sama dia punya bapak Juragan Dipati Arjuna lari sekenceng-kenceng berubah. Kalau sampai kejadian Juragan Abimanyu pernah ketangkap sama Juragan Dipati Arjuna, udah nggak bisa saya bayangkan. Sekagaknya meninggal dunia atau gugur juga pada patah tentu sebab malum Juragan Dipati Arjuna apa bakal udah emosi ngomong memang jarang Juragan Dipati Arjuna cuman kalau udah emosi jadi mah kalau pengen juga dibagi habis itu dibagi adalah Barang nggak punya pintu. itu mau jangan dibacain begitunya emang apa ya kalau nggak dilayanin kan kadang-kadang kita nyetel TV nggak resep tidur nggak pulas yang ada kita liatin lagi merongkol nggak mau nekuk bisa apa yang diomong pada diri sampai dia nekuk Juragan bukan nekuk tadi urusan kita ini gimana iya jadi Juragan Abimanyu lari. Nah, saya dipesan sama Bapak. Kalau bukan Juragan Gatot Kaca yang ngejaga Juragan Dipati Arjuna, saya rasa nggak bisa. Sebab apa? Bapak sendiri aja ngasih nasihat sama Juragan Dipati Arjuna. Bapak saya diusir Juragan. Sampai sekarang Bapak malah lagi nangis. Saya coba ngadepin pisang raja. Tapi sang raja sesisir habis nih satu. Ini mungkin urusanmu benar cuma ngomong ini banyakkan manturnya. Jadi aku dengar begini Dawat. Bukan cuma Abimanyu yang lagi ada persoalan tapi di sana negara Amarta juga lagi ada kekacauan. Ilok Juragan is itu mah hoak Juragan hoak apa yang mengereng nah itu yang kalau dulu kalau lebaran kita rasa menang dapat ayam dapat kecap itu mah hoak mah itu yang gak punya duit TV gede lain gade itu pegadaian yang rock mah itu yang balap baik bagus sih begini Dawat ya mungkin keadaan Abimanyu bisa jadi selamat ya cuman yang namanya urusan orang sama orang tua dan gak mungkin apa ada istilah segala-galaknya macan gak ada macan yang makan anaknya ya mungkin Paman Dipati Arjuna kelihatan emosi pada dia punya anak di hadapan diri sampean tapi waktunya Abimanyu mau mah gak mungkin atau dia kudu anaknya kudu bisa jadi cilaka. Sekarang Juragan jangan pakai istilah begituan disalah dulu itu mah segala galaknya macan gak ada macan yang makan anaknya sekarang Juragan bukannya tiba macan lagi ada orang tua perempuan yang anaknya begitu lahir dimati. Teman sekarang beda. Ada anak perempuan diurusin sama orang tuanya dari kecil sampai gede, begitu udah gede dimakan sama bapaknya. digoreng bukan rupa-rupa Digoreng. nah Air Jadi anaknya karena emang anaknya cakep,
diusin dari kecil sampai gede, begitu udah gede, makan. Pala yang dimakan, baru sih lagi. Disop kali disop. Rasa hati ngati. Nah itu ditarik bunyi. Blak. Ngerti dah. Iya dah. Asa belam-belam gue dah. Udah zaman sekarang udah. Kita datang aja dulu ke Istana Negara Marta. Mudah-mudahan keadaan yang menjadi pengacau di negara Marta bisa dihadapin pada para penjaga keamanan negara Marta, termasuk para prajurit negara Marta. Mudah-mudahan aja juragan seiring juragan dah, sekaligus juragan Abimanyu juga jangan sampai terjadi apa-apa, jangan sampai jadi kejadian cilaka juragan. Mari jawab. Kita ke Istana Negara Marta dulu ikut diri sampai pada diri. Apa kita udah diusir dari negara Marta? Yang namanya ngusir lagi emosi lagi. Pan juragan di Patihan dulu yang ngusir, juragan dan kekacauan dan lain-lain. Akhirnya kita ikutin juragan kita. Makasih. Gatot Kaca, Dawala juga Nalagari, termasuk Bratasena, bakal menemui Buta dan Awak di Istana Indraprasa. Belum kita ceritakan sampai kita ceritakan di Pertapaan Tik Prasara, Bambang Abimanyu sampainya di Pertapaan Tik Prasara. Di depan Wiku Begawan ajar sampai Wiku Begawan, kaulah Abimanyu mohon perlindungan ini di Pertapaan. Man, ada tamu. Iya ada tamu. Masuk Raja Satria. Kaulah Abimanyu hampura Wiku Begawan duduk dulu. Apa nangis pada jiwa sobat
Saling
Apa sih itu? Emang berbagi. Namanya udah tua mau penyakit ada aja mah. Ada. Ada ini Praja Satria sampai di pertapaan Yakub. Asalmu asal dari mana, juga maksud dan tujuan apa, kasih tahu di hadapan Wiku Begawan ajar pada. Jadi sebenarnya diri kaulah asal dari kesatriaan Palengkawati, nama diri kaulah Abimanyu. Maksud dan tujuan, jadi sebenarnya tujuan saya teh yang datang di hadapan diri sebab di tempat saya tinggal di negara amarta ada sifatnya nyawa saya temu jambi. Ada saya punya orang tua bisa dibilang nyawa anakmu diambil sama bapak dari apa sebab? Ya muasalnya teh saya mau ditikahkan pada putri kerajaan negara Astina. Tapi saya belum siap berumah tangga. Saya teh masih ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Ya pikiran saya kalau ilmu udah cukup, pengalaman udah banyak, terus saya berumah tangga, mungkin saya bakal jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Saya bakal jadi kepala rumah tangga yang bisa menjadi pemimpin rumah tangga, jadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Tujuannya mah benar. Tujuannya mah benar, cuma ya rasa diri yang kalau emang kira-kira udah waktunya apa salahnya, sebab emang yang namanya hidup di alam dunia memang masing-masing itu kudu ada pasangannya, kudu ada timpalannya lelaki atau timpalannya perempuan, bumi atau timpalannya langit, siang timpalannya malam. Rasanya kurang hidup kita kalau kita nggak ada pasangan kita. Ya tapi pan tadi saya bilang saya belum siap berumah tangga, tapi dipaksa pada Rama di Pati Arjuna. Ya tentu yang lebih banyak pengalaman daripada diri kaulah. Bagaimana menurut Eyang ajar pada Eyang? Ya maaf ini mah, menurut Eyang anak setuju atau syukur, enggak setuju juga enggak jadi persoalan. Kalau bahasa tukang gendang tiap ini masalah. Ya apapun yang terbaik bakal diterima pada diri saya, Eyang. Jadi begini, bagusnya mau aja diri sampai dijodohkan pada anak Raja Astina. Dari apa sebab? Pertama, rasa diri Eyang umur yang udah cukup. Kedua, tentu namanya anak raja udah nggak mungkin kudu kurang bagus mah. Pendidikannya cukup, kecakapannya cukup, tentu harta, apalagi namanya anak raja. Tapi sehingga nyari istri yang karena hartanya banyak, bukan karena hartanya banyak yang menjadi persoalan. Abimanyu teh dijodohin pada orang tua sampean. Dari apa sebab? Orang tua sampean siapa tadi namanya? Arjuna yang bisa maksa pada Abimanyu, dan sebab udah datang pihak dari perempuan
yaitu anak raja Astina Purwa di hadapan orang tua sampean, tentu orang tua sampean udah nyanggupin. Kalau sampai mulangi bagaimana coba? Kalau tiba emosi udah begitu aja, kalau kesono ini jadi ngegerbek, namanya anak raja. Yang kedua, menurut diri Eyang ini mah wajar kalau yang namanya Abimanyu mau nurutin omongan orang tua, disebab anak bebalas budi sama orang tua kapan lagi kalau bukan di lebah ini. Wajar anak mah kudu berbakti pada orang tua, sebab Abimanyu bisa jadi gede coba kalau kagak orang tua. Pendidikan bisa tinggi coba kalau bukan modal dari orang tua. Hah? Ada istilah muja jangan ke segara, munjung jangan ke gunung, muja kudu ke bapak, munjung kudu ke ibu. Bukan berarti kita ke orang tua disuruh nyembah, bukan. Saking apa? Saking orang tua di hadapan Maha Kuasa juga mulia orang tua kita. Bakal paribasa sepinter-pinternya diri kita, kalau anak udah doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga bisa terbuka. Jangan mentang-mentang kita pinter, orang tua bodoh, ke orang tua tibawaan yang lawan, baik lawan. Hah? Karena kita merasa pinter. Tapi begini yang umpama kejadian saya menerima ini lamaran, tentu di negara Astina udah tahu kalau lamaran anak raja Astina ditolak pada diri kaula. Iya. Pasti datangnya Abimanyu di negara Astina bukan disambut baik. Pasti datangnya Abimanyu di negara Astina ibarat Abimanyu masuk ke sarang macan. Kalau Abimanyu nggak jadi cilaka, kalau Abimanyu nggak gugur, coba kalau gugur, yang namanya hidup mati manusia bukan di tangan orang Astina, di tangan yang Maha Siapa yang nyebut kue? Bukan di tangan kue goblok, di tangan yang Maha Kuasa. 1000 kali kita kepengen hidup, kalau katanya Maha Kuasa kontraknya udah habis mah mau lari kemana juga tetap nyawa kita di cabut. Tapi kalau katanya Maha Kuasa kontraknya masih panjang, jangan lagi sehatnya diri kita, bakal paribasa sakit, ngekek-ngekekan, ngkuk-ngkukan. Kalau sakit ngkuk-ngkukan, bagaimana yang sakit itu belum bisa ngapa-ngapain? Bisa jadi waras, bisa jadi gagah. Jadi menurut diri yang turutin kemauan orang tua sampean. Datang ke negara Astina. Umpama kejadian nanti Abimanyu udah nikah pada anak raja Astina, temuin orang tua sampean. Minta restu ke orang tua kita. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita jadi tentram. Ya kalau gitu diri kaulah mesti datang ke negara Astina kalau mau. Itu juga terserah Abimanyu. Ya baiklah.
diri kaula bakal datang ke negara asina hampura diri kaula eyang nggak jadi persoalan di doa durga cakra selamat jalan hati-hati di perjalanan diri sampai Nabi mandi mangga eyang permisi diri kaula mudah-mudahan terjadi apa-apa pada diri dasarnya mah Abimanyu teh anak penurut mah. Iya, dia mah. Cuman salahnya orang tua maksain dia kemauan. Kalau bisa mah anak kita nggak mau belum nurut, jangan dipaksa, dirayu biar nah kabarnya di negara Amarta teh udah ada sayembara. Kabarnya mah orang masih pada ada. Hah? Iya, orang banyak. Sayembaranya apa isinya man? Siapa-siapa yang bisa nangkep buta denawa yang membuat kekacauan di negara Amarta bakal dijadiin raja. Oh, kabarnya begitu. Kabarnya mah begitu. Malah Pak Prabu Duryuda adanya Prabu Dharma Kusuma raja negara Amarta udah hampir 1 bulan hilang tanpa ada kabar berita. Iya. Mau nyoba-nyoba pengebisa mau ngikut sayembara mah. Emang kuat apa? Udah dapat Iya emang dari badan mah kelihatan lemah. bagaimana mau kuat kelompok kayak gitu. Biar bongkok gimana ada yang bongkok kuat-kuat apa ngampleh lah. Kalau dapat kasih pulung ya. Emang udah nggak kuat bongkok. Kalau rupa kayak gini mah ya mungkin aku nggak sanggup ngikut sayembara, tapi aku mau ngalih rupa ngalih raga beliau. Oh, man. Sebab aku bisa mencala putra mencala putri. Lah kalau putra, Biar udah tua bisa jadi anak muda. lah kalau putri, Biar aku laki-laki bisa jadi perempuan. Wih, kubakawan acara pada meramalkan dia punya ilmu penemu aci penganti jampe pamake. Inanda kuma pradap ya kumata praji. Inanda kuma pradap ya kumata praji. Jingalih rupa. Begawan ajar pada cangkrek malih warat aja. Berubah. Berubah menonton ada. Jadi satu kantor. Iya emang kalau lupa kayak pagi mengganangguh ngelawan buta denawa. Kalau kayak gini ada mudah-mudahan. mudah-mudahan saya doain. Saya jangan lupa. Rupa udah berubah dari tua jadi muda. Cuma nama juga kudu dirubah. Iya, nama. Nama aku ganti menjadi Bambang Priyambada. Bang. Bang. Enggak, Bang, korban.
Siapa yang nyuruh keluar? Orang ngantuk banget. Sore dia udah merembet. Lagi kurang sehat. Dia lagi dikipasin sama si Soleh. Lo mana? Biar pulas. Suapin autan lah ya, suapin autan. Jadi nama aku Bambang Priyambada. Aku bakal datang ke istana negara Amarta. Wadah, bukan nawa, Bambang Priyambada yang akan menghabiskan nyawa diri sampean kurang ajar. Bambang Priyambada bakal menuju istana negara Amarta. Belum kita ceritakan sampai Nyegatut Kaca Dawala juga nalagare dia dapat bota denawa. Dawala saya juragan hancur ini istana negara Amarta, acak-acakan berantakan kayak gini. Wah, itu bota denawa. Bukan timbang kabar hoax, kalau itu benar-benar kejadian ini. Siapa yang ngerasa jadi laki-laki di negara Amarta maju, jangan satu lawan satu ini. 1000 wanita tinggal mundur pada diri. Jadi sampean yang acak-acak ini istana negara Amarta nggak salah, duduk dulu. Juragan tenang dulu, suruh saya dulu yang lawan juragan. Saya tekuk ini batang leher ini bota denawa. Jangan sombong, safety nanti. Sialan dong dan berani ngancurin negara kawan.
Balewe pandi ada. Balewe pendek. Masih jalan pendek. Udah ganti lagi aja.
Aduh, aduh.
Aku
Mangas pada nerak kapal Salendra salin sumawa Salendra salin pawasa ya salin pawasa ini teh buta denawa asal muasal dari mana diri sampean juga perlu tahu siapa nama sampean. Ya kalau soal asal maku dari Madukara bisa dilo. Nama lu? Nama coba nama. Nama aku Arjuna F. Ngaco ini setan. Nah ini loh Arjuna potongannya kayak gini. Orang menjuragan mundur dulu. Saya yang mau tahu ini kemampuan buta denawa sampai di mana, hitung-hitung saya bunyi. Jangan ya jangan. Biar aku aja nih. Saya di juragan. Aku aja. Saya di juragan. Mundur di sini mundur. Juragan nggak tahu kalau saya sekarang udah jago. Kalau saya udah banyak ilmu. Yang kemarin selama 40 hari saya nggak makan nasi. Puasa. Nah, emang bulan mulut, puasa mulut. Ya kayak orang-orang nggak makan nasi, paling makannya pesor, lontong, kupat, sudah. Jadi kalau diri sampean gak tinggalkan ini negara Marta, aku Gatot Kaca, Satria Prikanda di penjaga keamanan ini negara yang bakal mengusir diri sampean secara paksa. Coba-coba. Begini aja Gatot Kaca, daripada kita ribut mengejak gak ada untungnya, suruh keluar aja Dharma Kusuma. Asal Dharma Kusuma keluar ya udah, aku ngajak ribut, nggak ngacauin ini keadaan negara Marta. Kata udah jangan banyak musyawarah, juragan saya udah pengen cepet dulu. Berantem ya kagak boleh, biarin saya goreng nasi dulu ya juragan. Juragan mau ditaruhin telur apa mau ditaruhin kecap? Udah macam-macam ini sampean. Hati-hati juragan. Biar rasa diri saya bukannya timbang sekedar sakti mampir-mampir semuanya negara Marta juga ada yang kuat melawan buta denawa. Keluarkan seluruh ilmu penemu wajib penganti jampek pemakai diri sampean. Coba-coba Gatot Kaca, nggak coba. Punya kebisaan. Jangan lagi Gatot Kaca satu, kemarin saudara-saudara sampai Gatot Kaca.
saya penjuragan juga keleh. Tiba-tiba muji kesaktian saya, muji ilmu saya, padahal mah juragan udah saya keluarin ajian lampah lumpuh, ajian serat jiwa, ajian waringin kurung, rawe-rawe otek. Dirasa diri aku ini teh bukan buta dan awas sembarangan dawan. Ya aku mau tanya pada Ibu Wararimbi. Jadi juragan mau balik ini ke Pringadani. Ya sebentar, gak bakal lama. Sebab Ibu Wararimbi mempunyai ilmu, punya pengebisa yang bisa tahu apa jayanya ini. Juga kalau umpama dia asal air juga bisa ketahuan, asal api juga bisa ketahuan. Berantem sih nanya sama emak dulu. Iya, bagaimana orang-orang apa kan? Kemana apa juragan gue bilang sama emak? Ini mah cuma mau tahu aja. Kelemahan ini buta denawa, di mana kelemahan denawa? Tunggu, aku bakal datang lagi ke istana negara Matan bakal ada apa kamu dari bapak kita lewat kacau ini. Dawala ngalah garing bakal menuju ke Tegal Karang Tumaritis mau ngasih tahu Ki Lurah Semar Badranai. Mau diceritakan sampai kita ceritakan sampai nyebrata senak di hadapan buta denawa. Jurik merah diri sampai dari negara mata aku berata senak yang bakal mengusir diri sampai. Tidak meninggalkan ini negara warna partai ini sampai bangsa. Berantasen yang lain sih mungkin takut pada diri sampai, tapi aku memuai takut saya.
Thank you.
Satria Unggul Pawana Pandu Dewana Taputra ya Pandu Dewana Taputra bangsa diri sampai buta denawan berani bikin kekacauan ini di negara mata, sama aja diri sampean pengen kehilangan nyawa, sama aja diri sampean pengen modar bangsa. Mati mau ya mati, nggak mau ya mati. Tinggalkan ini negara mata gampang ninggalin. Sekarang Dharma Kusuma datang di hadapan diri aku, sekarang juga aku pergi. Hah? Malam Dharma Kusuma datang, malam juga aku pergi. Jadi Kakang Dharma Kusuma mesti datang di hadapan diri sampean. Itu syarat dari diri aku. Umpama Kakang Dharma Kusuma nggak datang di hadapan diri sampean, mau apa? Berani diri sampean pada Bratasena, yang lain sih boleh tombol sifatnya berantem dengar nama Bratasena udah lemes. Tapi buat diri aku jangan lagi sifatnya kalahnya diri aku sering melawan Bratasena, minta dikubur hidup-hidup. Wah, nyombong. Kurang ajar diri sampean benar-benar mau nyari gara-gara. Tahan aku punya putar dawa.
sebab langkahnya jauh, tangannya panjang, aku belum nyampe mukul ya udah kerambet duluan. Asal dirambet diangkat setinggi-tingginya gua jeloin. Habis digejloin didupak. Sekagak-kagaknya mati juga kebangetan digejloin, memang turun berok makan. Si sama Sanglir mau dilawan pakai pengaruh pada diri aku, mau dilawan adu kekuatan, ayo Bratasena daripada main silat-silatan menggak ada artinya. Ayo kita adu pukul, adu kekuatan sampai di mana kemampuan Bratasena. Tahan betul nawaya. Dari belakang kali. Dari depan ada kemajuan, dari belakang. Jangan lagi sifatnya Bratasena tibang tangan kosong kali pungu make gol. Sampai yang nyebut goreng nasi. Goreng nasi pakai ikan kampung. Hah? Ayo, wong negara mata siapa lagi yang coba-coba aku punya pengebisa wong negara mata. Belum datangnya lawan buta denawan di istana negara Amarta. Kita ceritakan sampai nyedawala di hadapan Kilurah Semar Badranaya. Bapak, ini mah kudu bapak turun tangan bapak. Usut ini mah kejadian bukan tibang juragan Abimanyu aja Pak, ternyata negara Amarta gede yang ngacak-ngacak. Kata siapa diri sampai rasanya udah berantem sama buta denawa Pak Busuk menang terkele. Bukan soal ngadu habis kita memang namanya diciptain dia lambunya kali, emang bukan tukang perang emang. Kita mah tukang ngomong. Terus bagaimana deh? Ya bagaimana kalau kata saya mah kalau bukan bapak yang datang ke negara Amarta mau kuatah di lembah ini. Bapak kudu mencari putra mencari putri. Bapak kudu jadi pemuda, bapak kudu jadi pria. Bapak jadi satria, saya jadi satria, Goreng jadi satria. Nah, kalau bukan kita yang turun tangan menggerapi depannya. Terus bagaimana sama juragan Abimanyu? Kalau kata juragan Gatot Kaca mah juragan Abimanyu mantepin aja, namanya urusan berantemnya mau dia punya orang tua.
mulut tapi segitu lebarnya. Iya. Di mana ada itu pengacau negara mata di sana Pak? Buale pada terbalik, meja, bangku, bertempur. Semenjak sayang buat bapak itu pisang raja serai injek-injek. Enak, bukan berantem kan, dua acak-acak rupanya tuh. Tiang bapak pada miring. Kursi gampar ke cana Pak. Kursi raja terbalik. Terus juragan Dharma Kusuma. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan Pak. Juragan Dharma Kusuma nggak ada kabarnya, nggak ada beritanya. Gua yang bapak dawanya. Kalau apa kejadian juragan Dharma Kusuma hilang, bisa kacau, bisa hancur negara Marta. Sebab juragan Dharma Kusuma pimpinan negara. Kalau apa kejadian negara darinya mimpin diseberantakan dawala anak bapak. Sekarang bagaimana nih Pak? Ya kita temuin dulu itu Buta Denawa. Ya mungkin Buta Denawa tahu di mana adanya juragan Dharma Kusuma. Kalau bapak ayo. Mudah-mudahan aja di urusan bisa jadi guru-guru rapi. Kelora Semar Badranaya belum sampai di sana negara Amarta. Sampainya Bambang Priambada di hadapan Buta Denawa. Ada Buta Denawa berangkat dari sampean ini dari sana negara Amarta, kurang ajar. Aku yang bakal mengusir diri sampean. Siapapun yang coba mengganggu diriku, ayo coba-coba keluarkan ilmu sampean. Tinggalkan negara Marta, kurang aja. Mari dulu, jangan kegawakan jauh-jauh sampai ini.
sampean kaula Bambang Priyambada. Maksud dan tujuan ya kabarnya di negara Amarta tiada sayembara yang bisa mengusir buta denawa itu yang bakal jadi raja di negara Amarta. Sama jadi sampean mau nyari mati ini di negara Amarta. Oh, ini buta denawanya kalau gitu yang bikin kekacauan. Aku mau tahu sampai di mana diri sampean punya penghabisan. Coba baru aman di negara Amarta. Mana dia? Itu tuh. Mana? Bapak mah bukan lihat tinggi jauh, jadi lihat kepala saya tuh. Wah itu dia. Iya Pak. Udah, nanti Bapak yang ngadepin itu buta denawa. Kenal sama Bapak, jangan-jangan teman Bapak ini Pak. Lagi Bapak ngojek, segala ngojek disebut-sebut. Bisa ini buta denawa jadi pengacau di istana negara Amarta. Itu emang lantarannya apa? Ini sebenarnya buat diri aku sih, asal ada Dharma Kusuma juga mundur aku tinggalkan ini negara Amarta. Bisa nanyain Juragan Dharma Kusuma, emang Juragan Dharma Kusuma kemana? Tahu-tahu hilang dari hadapan diri aku mah. Aku meminta di Hapura
Aku meminta maaf Mar, sebab Dharma Kusuma jangan lagi sifatnya kesalahan, penyakitin badan saudara-saudaranya, nyakitin perasaan saudara-saudaranya juga lon pernah. Belon dia. Tapi diri aku bukan timbang sekali dua kali, nggak sifatnya puluhan kali menghina Dharma Kusuma. Makanya aku bisa jadi begini. Emang ini siapa? Laki si PA kali. Lah kan emang buta dan apa pakai sekarang nanyain siapa asa-asa bukan buta dan awak beneran ini model. Kayak buta dan awak kejadian, kayak buta dan awak nggak sengaja jadi buta dan awak. Boro-boro buta dan awak Pak, saya juga nggak sengaja jadi begini. Pengennya masih cakep, pengennya masih kaya, habis bagaimana yang meletakkan yang begini? Emang takbir. Kudu jelek, kudu susah, kudu miskin, bangsak yang kagak pergi-pergi. Padahal mau usaha orang-orang dagang, kita dagang kita jalan Pak, sekuat dagang coba ngojek ongkoh, cendol ongkoh, nyanggar ongkoh, ya Mas gimana? Yang penting mah sehat, yang penting mah halal, masing-masing juga murun ada perjalanannya ya Mang. Jodoh umur milik rezeki aturan yang maha kuasa, rezeki jangan lagi sifatnya kita, apa binatang aja binatang ada rezeki. Ada. Dari apa sebab? Satu contoh, ada kucing yang tidurnya di kasur, makanannya daging, makanannya yang ada buat yang beli di toko, menunggu ada gaweannya, minumnya susu. Kalau miliknya bagus mah kucing. Ada kucing yang miliknya jelek, boro-boro makanan enak, asal baru naik kau dikit dipantong, disiram pakai air. Itu berarti masing-masing juga ada milik rezekinya. Syariatnya dari diri kita, tetap hakikatnya darinya maha kuasa. Nggak mau kita putusin sebab asal kata kita pasti kue. Pasti ada begitu. Makanya di belakang udah maaf Pak. Tolong aku Mar. Dulu. Enggak bilang Bapak pakai dulu. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Tapi gimana aja deh itu nyampe setengah 2. Kilora Semar Badan Nayak meramalkan dia punya ilmu ajian ludah perwira. Jenanda kuma peradab kiat kumatat. Jenanda kuma peradab kiat kumatat aji. Ajian ludah perwira. Langsung ditimpah buta dan awak pada ludah perwilak Kilura Semar Badan Naya. Hoppa buta dan awak cangkrek baliwara tajam sudah.
Kakang Semar Del apa Pak juragan kita Del juragan Dipati Arjuna busut bisa kejadiannya juragan bisa jadi buta denawa saya pengen tahu kronologi. Mantap tuh. Bagaimana dari juragan Dipati Arjuna sehingga menjadi sebuah buta denawa yang akhirnya menjelma menjadi juragan. Ngomong jangan ketinggalan. Biasa-biasa aja. Maafin aku juga dawala Kakang Semar sama-sama salah mau boro-boro juragan. Kakang Semar juga kalau lagi salah masalah. Ya cuman adanya diri aku berjanji siapa-siapa yang bisa mengusir buta denawa bakal jadi raja ini di negara Amarta. Kirain kali para Pandawa yang bisa mengusir buta denawa, tapi ini teh Praja Satria yang mengaku bang-bang Priyambada. Kakang Semar ngakunya orang mana itu Priyambada? Dari Batu Jaya apa Pak? Batu Jaya Kerawang. Rawang ada itu mah. Lagi nonton. Sebalik. Belum ditanya asal muasalnya ya mundur dah dulu juragan. Mudah-mudahan Kakang Semar bisa nyelesain ini persoalan. Waktunya orang tua juga. Kagak pugu. Aku datang yang gak mau banget. Lagi ada di sisi itu. Apa tahu? Sampai Kaula Bang Priyambada. Bang gocir. Bang, matang belum bang? Ya boy giliran nanya nasi mah seger suwe. Tadi giliran banyak, orang lepas. Tadi rumput be sialan. Lagi sakit dia. Lagi sakit. Dengar nasi goreng lu seger. Itu apa duduk di situ der? Iya lupa Pak. Orang duduk kayak pakai protes kagak sesuai bener dah. Kan namanya orang punya rokok. Lah, Habis rokok, ayo ngadu. kali duduk. Dekat Pak, Satria udah nggak ada. ngantongin rokok. Bapak mapan nggak ngantongin rokok. Orang katanya mau beli nggak ada rokok. Manyun lagi. Iya. Nggak ada di udah di itu. Jadi nama sampean kau Bang Priyambada. Mulai sekarang aku yang menjadi raja di negara Amarta.
sebab saimbarannya siapa-siapa yang ngalahin buta denawa itu yang bakal jadi raja di negara Amarta. Ngomong mah gampang, namanya orang jadi raja maafan keturunannya kudu jelas, Asal usulnya kudu dantah, benar deh. pendidikannya kudu tinggi. Sebab boro-boro sifatnya jadi pemimpin negara apa kita jadi pemimpin lingkungan sekecil-kecilnya RT kalau buta huruf ditipuin orang. Iya kon, benar itu. Apalagi pemimpin negara. Iya. Ya buat diri aku sih yang jelas aku bisa mengalahkan buta denawa. Kilura Semar Badranaya setuju atau syukur. Kilura Semar Badranaya enggak setuju, boleh tinggalkan ini negara Amarta, jangan jadi rakyat negara Amarta, udah diusir lagi aja. Yang milik mah kalau emang yang milik apes malah tadi sore-sore bapak diusir, sekarang diusir lagi aja. Dan pemimpin tuh jangan sampai bapak diusir. Ya ketemu sama senang ya juragan. Ya itulah Dawala cocok yang mau jadi raja pak. Wagah ongkoh apa keturunannya belum jelas asal muasalnya, yang penting megagah pak. Cakep ongkoh usut batunya bagus ini biru lo sapir Batu pandan kali. bukan Dawala. Boro-boro perempuan kita juga laki resep ya. Ya terima kasih Hatu Dawala. Rokok apa dulu sebungkus kan? Gampang itu maka hitung-hitungan mau potong bayaran gak apa-apa. Yang penting masalah ada si Dawala si macam-macam. Pak kalau ditambahin kopi lagi hampir balik nggak bawa duit itu. Ya ntar juga main cuma Arti dia mah. Dia mah baik. kita ditimbang gopek mah asal tangan kelihatan terus dikepelin. Aduh ya cia. Kepelin pak. Ya kepelin apa aja. Juragan juga ragan Hampura, Kakang Semar Hampura, juragan di Pati Arjuna. Itu memang siapa Kakang Semar? Masih saudara juragan. Disebut juragan? Bang Priambada cangkrik marihuana saja. Kakang Dharma Kusuma Hampura diri kaula ya, biar bagaimanapun baik saudara kakak, mari kita saling hampura rahimah. Ya cuma saya ini ingat sama putra saya Abimani. Bagaimana keadaannya Kakang Semar balik ke Madukara, nemuin dia punya orang tua juragan waras Sumatera. Jadi anak saya Abimanyu ya udah ada di Madukara, sebab ketemu pada Kakang Semar di perjalanan. Tadinya katanya mau menuju ke negara Asina apa, cuman kata Kakang Semar tunggu dulu. Dia bang Sabar bang. tanpa ada kabar berita, namanya dia balik ngomong Pak, apa kata duit juga Habis kali. ya kagak balik, jadi sebut-sebut sindir Iya, urut. ya. Mak Ya.
Ini rupanya hiburan kita sampai di sini, Mang. Berkah selamat sehat keluarga besar Maijo. Maijo juga biar sehat terus, biar panjang umurnya, biar gampang milik rezeki nih, Mang. Kita sekalian juga biar pada berkah, biar pada selamat, biar gampang milik rezeki kita, biar ketemu lagi sama tahun depan. Mang, cerita kami bacakan pengulang asal wetan pulang etan asal kidul pulang idul asal ngalor pulang ngalor asal ngulon pulang ngulon kebab politik sinebaran sari-sari bilai topik wal hidayah tutup lawang sikotakan.